Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأفضل الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memulai mengkaji pembahasan seputar fikih keluarga yang kita akan membaca sebuah kitab ringkas yang ditulis oleh Dr. Zaid bin Muhammad Ar-Ramani, salah seorang pengajar di Universitas Al-Imam Muhammad ibn Saud Riyadh. Kitab beliau berjudul Thulathiyah Al-Hayatuz Zawjiyah. 3 perkara hidupnya pasangan suami istri. Apa 3 itu? Sakanun
al-mawaddah, ar-rahmah. As-sakan, yang pertama sakinah, ketenangan. Yang kedua al-mawaddah, kasih sayang. Kemudian yang ketiga ar-rahmah, adanya rahmat. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Memiliki keluarga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dipahami, pernikahan juga merupakan amanah dan tanggung jawab, merupakan ibadah yang sangat besar, sehingga syaitan tidak akan membiarkan kehidupan rumah tangga berada di atas tiga hal ini. Dihilangkan ketenangan di dalamnya, dihilangkan kasih sayang darinya, dihilangkan rahmat padanya. Ini yang diupayakan oleh syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan, inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu saraya. Kemudian iblis mengutus bala tentaranya. Terus diutus bala tentara. Setiap bala tentara ini datang membawa laporan tiap hari. Fa'altu kada wa kada. Saya lakukan begini dan begini. Saya buat orang jatuh dalam maksiat. Saya buat orang melakukan perkara riba. Saya buat orang begini dan begini. Banyak hal. Tiap hari laporan datang. Hal-hal yang menjerumuskan anak Adam. Maka iblis berkata, ma sana'ta syai'an. Kamu belum membuat apa-apa. Yang kamu lakukan ini belum. Yang kamu lakukan belum. Dibuat seorang terjatuh dalam dosa-dosa yang dilaporkan tiap hari belum. Sampai ada yang datang melapor, farraqtu bainar rajuli wa mar'ati. Aku telah buat berpisah antara seorang suami dengan istrinya. Maka iblis panggil, dekatkan. Dipuji oleh iblis, disanjung oleh iblis. Contoh ini, buat seperti ini.
Ternyata perkara yang paling diinginkan oleh iblis adalah bagaimana berpisahnya antara suami dengan istri. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara ini tentunya syaitan sudah melakukan upaya besar, uji coba bukan 1-2 tahun. Nenek moyang kita, bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan keduanya berada di dalam surga. Permusuhan iblis membuat mereka terpisah dengan waktu yang cukup lama. Ketika diturunkan ke dunia, karena ulah iblis, berpisah dengan waktu yang lama. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kembali. Kemudian rumah tangga ini pun terus diuji. Lama punya keturunan, ketika punya keturunan cacat, kemudian akhirnya punya anak. Setelah punya anak diuji lagi bagaimana anaknya ini bertengkar satu dengan yang lainnya sampai terjadi pembunuhan. Ini kan ujian. Ujiannya ujian besar. Tapi coba lihat bagaimana seorang ketika mengetahui rumah tangga itu akan diuji, dia bersabar, dia minta petunjuk kepada Allah, dia jalani dengan baik. Bayangkan antum kira-kira berada di atas kebaikan, kemudian kebaikan itu hilang, ya, karena bujukan istri. Ini bisa jadi sebab pertengkaran atau tidak? Ini diturunkan dari surga. Karena kita hilang pekerjaan saja, jangankan hilang pekerjaan, ya, berkurang pemasukan saja karena sebab istri bisa ribut. Iblis akan terus mengupayakan. Dan pengalaman iblis dalam sesat menyesatkan itu sudah puluhan ribu tahun. Tidak bisa dengan cara ini, dipakai cara lain, tidak bisa begini, masuk dari hal yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam membina rumah tangga itu butuh ketenangan, butuh ilmu, butuh dipelajari dengan baik, bukan hanya dengan modal semangat. Bahkan untuk mewujudkannya dimulai
dari sebelum menikah. Antum sudah menikah semua? Hah? Kebanyakan sudah menikah? Terlambat ini kalau begini. Terlanjur nih. Tapi tidak ada kata terlanjur. Para sahabat ketika mengenal Islam juga banyak yang sudah menikah. Tapi yang belum menikah, maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inkahu al-walud al-wadud." Nikahi oleh kalian al-walud, perempuan yang bisa memungkinkan banyak anak. Ini bisa dilihat dari bagaimana kondisi tubuhnya, bisa dilihat dari garis keturunannya. Nikahi oleh kalian wanita yang memungkinkan bisa banyak anak. Kemudian yang kedua, al-wadud, wanita yang penyayang. Iya. Dia punya sifat sayang. Ini bisa diperhatikan dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana respon dia menyikapi keluarganya, menyikapi saudaranya, menyikapi teman-temannya. Ada sifat penyayang ini tidak? Bagaimana dia dengan anak-anak? Fa inni mukathirun bikumul umam, karena aku sangat ingin memiliki banyak umat dari kalian yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang yang ditahu oh dia baru punya anak satu, punya dua, saya sudah mau. Ini banyak perempuan sekarang gitu ya. Saya satu mau saja, oh saya dua saja. Repot, susah. Ini tidak ada sifat penyayang. Orang sifat penyayang itu, maka apa? Dia tahu bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kalau mau menikah, ini yang belum menikah ya, maka cari perempuan yang penyayang. Yang sudah menikah, sampaikan kepada istri kita hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan perempuan itu menjadi penyayang dan punya banyak anak. Dan ini ibadah seorang wanita. Dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah pun, ini Masya Allah akan sangat terbantu ketika kita memiliki pasangan yang penyayang. Baik. Syekh Zaid rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, beliau memulai kitabnya. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatan wa salaman ala abdihil mustafa, wa ba'd. Mahabbatun wa ta'awun, itharun wa tadhiyah, sakinun wa mawaddah, ilaqatul ruhiyyah asy-syarifah, irtibatun jasadi masyru'un. Dzalika huwa az-zuhd.
Kata beliau setelah memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebutkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa, dan kecukupan juga milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba Allah yang terpilih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, adapun setelah itu kata beliau mahabbatun, cinta, wa ta'awun, dan adanya saling tolong, ithar wa tadhiyah, demikian pula sifat pengorbanan, altruisme, ketenangan, mawaddah, kasih sayang. Ini ada kaitannya dengan kejiwaan yang mulia, sifat mendasar yang mulia. Dan ini ada hubungan dengan tubuh yang disebutkan dalam syariat. Demikianlah pernikahan, punya hubungan semuanya. Dalam pernikahan itu harus ada cinta, harus ada saling tolong, harus ada kasih sayang, harus ada hal-hal yang mendatangkan ketenangan, harus ada pengorbanan. Iya. Bukan pengungkitan apa yang telah dilakukan. Dia saling tolong sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada hal yang merupakan memang kebiasaannya ini dilakukan perempuan, ini yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi bukan artinya yang dilakukan laki-laki tidak boleh dilakukan perempuan. Demikian pula yang merupakan kebiasaan perempuan tidak boleh dikerjakan laki-laki. Bukan demikian. Harus saling tolong. Iya. Suami pulang kerja, dilihat istri masih melakukan aktivitas kegiatan, dan dia masih ada waktu, masih bisa ada kegiatan yang dibantu istrinya, maka dia bantu. Mungkin istrinya masih memasak, mungkin istrinya masih mencuci. Mungkin istrinya melakukan aktivitas sehubungan dengan anak, maka suami boleh membantu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit sandal. Terkadang sifat egois ini bisa menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Seorang suami di rumah melihat istrinya bekerja, dia hanya rebahan, baring, menganggap itu bukan pekerjaannya. Padahal dia bisa membantu. Berlalu 1-2 hari, berlalu minggu dan bulan. Akhirnya apa? Akhirnya hati seorang istri pun diliputi perkara yang tidak enak. Melihat sisi kurang dari suaminya. Muncul perkara yang lain, maka apa? Apa yang terjadi selama ini muncul semua di benak seorang wanita. Karena wanita tidak bisa berpikir luas, tidak bisa berpikir jauh ke depan, tidak bisa berpikir bagaimana nanti dan nanti.
Karena mereka akalnya kurang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu naqisatul aql, kurang akal. Dia tidak bisa memikirkan terlalu jauh. Yang dia pikirkan apa yang tergambar di depan bagi dia, dan apa yang pernah terjadi, teringat semuanya. Nah, ini yang membuat mereka terkadang tertutup kebaikan-kebaikan suami. Tidak ada namanya suami tidak ada baiknya ya. Ini perkara yang sangat lucu sebenarnya. Kalau terjadi hubungan rumah tangga berlalu beberapa waktu, kemudian berpisah, alasannya Ustaz kayaknya nggak ada kecocokan. Ini kan sering terjadi ya, nggak ada kecocokan. Berapa anak? 6. Berapa tahun menikah? 20 tahun. Kok bisa nggak cocok 20 tahun? Artinya apa? Nggak bersabar. Di atas kemuliaan dan ibadah besar ini, kalau namanya nggak cocok, ya seperti listrik, ya, yang positif dan negatif. Kalau ketemu itu langsung konslet, nggak bisa bersama. Nah, ini baru nggak cocok namanya. Ya, ini bedanya bersama, ya, berlalu waktu, punya anak, bilang nggak cocok. Kalau dia bilang saya nggak bisa bersabar lagi, sudah berusaha dan seterusnya. Kadang juga ini orang nggak bersabarnya juga. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah nasihati Ustaz. Bagaimana menasihatinya? Ternyata bukan menasihati, memarah-marahi. Nasihat itu dengan lembut. Nasihat itu dengan pelan. Nasihat itu dengan memilih waktu yang cocok dan tepat. Nasihat itu berulang. Nasihat itu terus-menerus. Antum kira kehidupan hamba-hamba Allah yang saleh itu tidak mendapatkan ujian dari seorang istri? Dalam Al-Quran dikisahkan tentang 2 Nabi Allah yang istrinya ingkar, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh suaminya sebagai Rasulullah. Siapa? Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri Nabi. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya 950 tahun. Ya, umur orang-orang dulu panjang ya. Ini bukan umur Nabi Nuh. 950 tahun itu bukan umur Nabi Nuh. Ini masa dakwah beliau. Dan umumnya para nabi itu diutus di umur 40 tahun. Dan setelah tenggelamnya bumi, Nabi Nuh masih hidup. Berarti umur Nabi Nuh ini lebih 1000 tahun. Tapi semasa dakwah
istrinya justru tidak beriman. Nah, ini kan menjadi banyak sebab bagi kita ya. Ini tidak mau mendengar, ini istri ini sudah nggak mau taat lagi. Bagaimana? Dia nggak tahu bahwa menasihati istri itu ibadah dia. Ketaatan dia kepada Allah, bentuk amalan dia yang akan menambah terus pahalanya. Dia ingatkan istrinya, malu saya Ustaz, masa istri saya tidak mau pakai jilbab? Karena dia sudah mengenal sunnah, istrinya belum. Ini kan sering terjadi. Disuruh sholat dia, disuruh ini dia. Ini yang alasan-alasan yang banyak terjadi. Mana dakwah dia sebagai seorang pemimpin? Mana nasihat dia? Nabi Nuh, Nabi Lut tidak menceraikan istrinya. Ketetapan Allah datang, azab Allah datang, baru dibinasakan bersama orang-orang yang binasa. Bayangkan seorang Rasul dihianati oleh istrinya. Tapi dia tahu ini bahagian orang yang harus didakwahi. Yang paling harus kita dakwahi pertama kali adalah keluarga kita. Kita nasihati dia, kita ajar dia, kita ajak dia. Ini yang pertama kali. Kesabaran kita sebagai seorang suami, sebagai pemimpin. Maka itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Perlakukanlah wanita itu dengan baik. Kalau kita dengan lembut, dengan baik, maka insyaallah ta'ala cepat ataupun lambat rahmat Allah akan turun. Kalau ternyata sampai akhir hayat istri tidak juga taat dan tunduk kepada Allah, maka bayangkan berapa besar pahala kita, berapa besar amalan kita. Tiap hari kita di atas ibadah yang besar, di atas nasihat, di atas kemuliaan. Salah seorang as-salaf terdahulu diceritakan oleh Syekh Razzaq hafizahullah ta'ala, ada yang memiliki istri yang luar biasa buruknya, padahal dia orang alim. Murid-muridnya tiap hari menawarkan, nikahlah dengan perempuan ini, dia lebih baik. Ceraikan saja istrimu, banyak yang mau menikah dengan kamu. Terus ditawarkan seperti itu. Maka apa kata seorang alim ini? Aku khawatir kalau aku menceraikan istriku, aku dapat yang lebih buruk daripada dia. Aku dapat yang lebih buruk daripada dia. Antum paham ya? Ketika seorang mau menikah, pasti kan cari informasi tentang seorang perempuan. Dia nikahi karena dia tahu perempuan ini baik, benar? Karena sifat aslinya perempuan itu muncul nanti setelah menikah. Nanti dibilang ada yang lebih baik, akhirnya ditinggalkan yang satu untuk mengambil yang lebih baik. Setelah menikah, apakah dia betul lebih baik? Ini terkadang banyak penyesalan muncul. Dulu istriku memang seperti ini, tapi ya. Apalagi nasi sudah jadi bubur.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tariqul bashari alladhi sarat fihi al-insaniyah mundu maulidiha ila al-yawm min dhakarin wa untha bada'at hayat al-bashar wa min baitin wahid naba'at al-insaniyah. Jalan hidup manusia yang telah ditempuh sejak lahirnya dia hingga hari ini itu berasal dari laki-laki dan perempuan, dan dari satu rumah tumbuhlah umat manusia. Ini asalnya. Bagaimana hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup dalam satu rumah, kemudian apa? Berkembang biak, jadilah umat manusia. Itu semua di atas kesabaran, ketenangan, di atas nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memunculkan bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk Allah, hidup karena Allah, dan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Seorang suami, seorang istri adalah pemikul tanggung jawab besar. Ketika Rasulullah sebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Maka di antara perincian pemimpin-pemimpin itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ra'in fi imra'atihi. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Wa zaujatu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya, tapi bukan memimpin suaminya, memimpin rumah suaminya. Bagaimana mengaturnya, bagaimana menjaga harta suaminya, bagaimana bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki oleh suaminya. Dia rakyat, pemimpin di situ. Harus dipahami sehingga apa? Masing-masing berada di atas jalurnya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, maka kami persilakan. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian dari guru kita yang sebagaimana juga telah kita kabarkan bahwasanya insyaallah ta'ala akan ada sesi tanya jawab supaya lebih interaktif dan lebih waqi'iyah, lebih betul-betul kita rasakan. Ya, betul. Kalau ada yang bertanya, kita yang bertanya ini. Ada pertanyaan? Ya, bisa diumumkan, diglobalkan pertanyaannya mungkin supaya tidak spesifik. Dan teman yang lain kalau bertanya saudara kita karena saling kenal ya, jangan langsung disangka bahwa ini masalah keluarganya, mungkin tidak. Bisa jadi dia masalah di keluarga yang lain
yang perlu untuk dia mengambil pelajaran darinya. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, bilang. Ya, ada. Bismillah. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan atas pemaparan yang diberikan pada subuh hari ini. Izin bertanya berkaitan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, Ustaz. Sebagai seorang lelaki, tentunya memiliki perasaan yang mungkin merasa lebih tinggi daripada istrinya. Dan dari beberapa pengalaman-pengalaman yang biasa kami tanyakan kepada teman-teman yang betul mungkin pada akhirnya harus berpisah dengan keluarga istrinya, salah satu hal itu sulit meredam ego. Ketika mungkin misalnya seperti yang dipaparkan tadi, bahwasanya ketika pulang di rumah kadang kita laki-laki merasa capek, tapi di lain sisi juga mungkin si istri juga di kondisi yang lelah mengurus anak dan kebutuhan di rumah. Bagaimana nasihat terkait dengan cara untuk meredam ego di kondisi seperti itu? Bisa kalau Singkatnya, bagaimana meredam ego baik suami ataupun istri. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berumah tangga untuk mengharapkan ridha dan cinta Allah. Ingat, untuk apa saya berkeluarga? Yang kedua, ketika seorang merasakan sesuatu sehingga dia tidak bisa saling membantu, maka berbicara, komunikasikan. Dia pulang kerja, dia lihat istrinya lagi bekerja di rumah, dia sampaikan istrinya dengan kalimat yang indah, dengan kata yang baik. Dekati, dia keluarkan kalimat-kalimat, saya istirahat dulu nih, tadi agak berat pekerjaan. Sampaikan saja. Ya, Anda pernah seperti itu? Sampai ke rumah langsung apa? Ya, bukan minta izin, tapi sampaikan supaya tidak ada kesalahpahaman. Iya, saya istirahat dulu sebentar, tadi agak capek sekali. Nanti setengah jam atau 1 jam, tolong bangunkan saya, tolong ingatkan saya. Jangan setelah begitu cuman main HP, istirahat. Iya. Setelah itu apa? Dia bangun, dia bantu istrinya. Dilihat kalau istrinya masih kerja, dia bantu. Apa yang bisa dia lakukan, dilakukan. Demikian pula seorang istri, ya, ketika dia lagi bekerja, dia tahu suami baru pulang, maka keluarkan kalimat, bagaimana seharian, berat pekerjaan tak, istirahat makin dulu biar saya lanjutkan kerjaan. Nah, ini saling apa? Harus saling komunikasi.
Kemudian yang ketiga, jangan ada sifat saling menuntut hak. Dan dalam pembahasan ada ya, nanti kalau seorang mempelajari ada hak suami, ada hak istri. Jangan suka menuntut hak. Hak itu betul hak kita sebagai suami, betul hak kita sebagai seorang istri. Tapi dalam menjalani hubungan rumah tangga, jangan saling menuntut hak. Hak itu hak seorang istri bagi suami berusaha menjalankan dan memberikan hak istrinya. Hak seorang suami, seorang istri berusaha bagaimana memberikan hak suaminya. Tapi hak dia kalau tidak diberi, maka dia berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suaminya orang yang amanah menunaikan hak orang lain. Demikian pula seorang suami berdoa kepada Allah, semoga istrinya diberikan hidayah oleh Allah agar dia menjalankan amanah untuk memenuhi hak suaminya. Kalau tidak, hak itu akan Allah beri kepada dia. Jangan khawatir. Berarti apa? Berarti ini kebaikan yang tertunda. Karena setiap hak la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Kata Rasulullah, hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hak kita akan kita dapatkan. Enggak didapatkan di dunia, akan kita dapatkan di akhirat. Tidak akan ada yang berkurang dari apa yang kita punya. Saling menuntut hak, akhirnya apa? Memicu keributan. Ini 3 hal yang hendaknya diperhatikan dengan baik agar ego kita, apakah seorang suami atau seorang istri, itu bisa teredam. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tujuan pernikahan. Yang kedua, apa tadi? Menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, jangan saling menuntut hak, tapi berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Langsung melayang sekarang. Ya, pertanyaan setelahnya, Anifan. Yang belum nikah tidak apa-apa bertanya ya. Iya. Mungkin saya wakili Ustaz, ya. Mungkin malu dia. Calon Ustaz sudah. Alhamdulillah. Mungkin setelah nasab nih Ustaz. Nah, terkadang itu biasa ada guncangan jiwa, rasa takut, atau juga terkadang ada rasa harap. Sekaligus memikirkan untuk melangkah yang lebih depan. Kira-kira apa-apa saja nasihatnya terhadap ketika sudah tinggal tunggu tanggal misalnya. Betul. Ketika tinggal menunggu tanggal pernikahan, nah ini masa-masa paling tidak enak. Iya. Tapi ketika seorang sudah nazar, artinya sudah mantap. Jadi nazar itu bukan uji coba ya. Seorang itu menazar seorang wanita, itu tandanya hatinya sudah mantap. Informasinya sudah cukup. Nazar itu pemastian. Oh iya, cocok kita. Bukan baru cari informasi, baru mau cari tahu, dilihat dulu cocok atau tidak. Nah, ini kekeliruan banyak orang dalam nazar. Dia tak tahu, nazar itu dia kira cuma lihat-lihat dulu, kalau cocok jadi, kalau tidak tidak. Nazar itu setelah apa? Setelah informasi lengkap semuanya, ini pemastian saja. Kalaulah bukan karena
jangan sampai beli kucing dalam karung, maka biar tidak nazar tidak apa-apa. Tapi tipe pemastian, jangan sampai nanti pas dia selesai akad nikah, loh kok lain. Atau dia tidak bisa bedakan mana nanti ibunya dengan istrinya. Ya. Kalau sudah nazar, oh dia tahu ini nanti istriku ini. Maka cari informasi dulu baru nazar. Nah, setelah nazar sudah mantap. Tinggal menunggu waktu. Maka di sini upaya syaitan sudah mulai. Syaitan itu akan berusaha apa? Jangan sampai terjadi hubungan. Jangan sampai terjadi pernikahan. Kalau sudah terjadi pernikahan, bagaimana berpisah? Di sini pasti ada guncangan-guncangan, keraguan-keraguan. Hilangkan semuanya itu. Saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk saya, apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk saya, insyaallah itu yang terbaik. Hilangkan keraguan-keraguan. Semakin dekatkan dirinya kepada Allah, semakin wujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan. Barakallahu fiikum. Ya, dan mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya, pembina Pak Pembina. Sebelahnya Pak. Atau ya, ada pertanyaan? Ikram. Ada kamu ini mana? Ya, siapa? Ada kali. Dan sampai kali terus. Sebelah kirinya Ustaz Fairuz. Siapa itu? Abu Khalid. Ada Abu Khalid. Iya, ada. Pak Admin, bagaimana Pak Sekretaris? Ada pertanyaan? Satangkan? Alhamdulillah. Mungkin ya kita cukupkan atau ada cukupan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka ingat sabda Nabi SAW, ketika terjadi suatu peristiwa, sahabat Jabir menceritakan dulu dalam peperangan ada sahabat yang terjatuh dari kudanya, kepalanya terbentur ke batu sehingga mengakibatkan luka besar yang menganga. Dia dalam kondisi janabah, berarti wajib mandi. Sahabat ini bertanya ke temannya, hal liya min 'udhr, apakah ada keringanan untuk? Artinya dia bisa nggak bertayamum? Apa ada keringanan? Maka temannya menjawab, ada air. Ya, tidak ada udzur, karena tayamum itu kalau nggak ada air, ini air ada. Maka dia pun mandi. Akhirnya meninggal. Sahabat Jabir sampaikan kepada Nabi SAW berita ini. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya,
semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak bertanya kalau tidak tahu? Jangan jawab sembarangan. Bayangkan jawab sembarangan, enggak punya ilmu, maka apa? Berakibat nyawa meninggal. Karena dalam perkara-perkara bertanya itu jangan karena malu tidak bertanya. Kalau mungkin tidak bisa diungkap dengan kata-kata, tuliskan. Mungkin dia tulis di majelis, mungkin dia tulis di rumah. Maka apa? Kalau butuh dipertanyakan, pertanyakan. Apalagi sehubungan dengan rumah tangga, itu butuh banyak nasihat. Para sahabat sendiri sering meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu seorang wanita ketika mau menikah saja, dilamar, ada 2 orang yang datang kepada dia, maka sahabiah ini mendatangi Rasulullah, kemudian minta pertimbangan, bagaimana dengan fulan, bagaimana dengan fulan, agar kalau dia mau menerima, dia melihat mana yang baik. Rasulullah sampaikan, yang ini sahabatnya begini, yang ini sahabatnya begini, silakan pilih yang mana. Disebutkan yang satu ini ringan tangan, tangannya atau tongkatnya selalu berada di pundaknya, jadi selalu memukul. Ya, ada kebiasaan orang suka memukul ya. Tapi biasanya orang-orang seperti ini banyak kita lihat, dia keras di luar, tapi ketika sampai di rumah ditampar sandal. Tapi ini kan kebiasaan. Ada orang ringan tangan. Oh, yang ini yang satunya seke. Dia penyayang, dia nggak suka memukul, tapi kalau memberikan uang, sangat kikir. Maka dia sampai kalau Nabi pilih yang mana. Tapi sisi kurang seorang itu pasti ada. Makanya dalam memberikan informasi PHB, itu jangan hanya menyebutkan kebaikan-kebaikan, kekurangan-kekurangan, sampaikan ini kekurangannya ini. Tapi dia punya kelebihan ini. Pertimbangan. Jadi seorang itu memiliki pertimbangan. Oh, ini dia. Dan dalam perkara-perkara bertanya, seorang wanita juga di masa Nabi bahkan tidak malu. Ummu Salamah ketika mau bertanya tentang janabah, Ummu Salamah membuka dengan kalimat innallaha la yastahi 'anil haq. Allah tidak malu terhadap suatu kebenaran. Baru bertanya, hal 'alal mar'a min ghuslin idza tadamat? Apakah ada kewajiban mandi bagi wanita kalau dia mimpi basah? Ini kan pertanyaan harusnya seorang wanita malu ya. Perempuan mimpi melakukan hubungan suami istri. Kalau laki-laki biasa. Menjadi tanda baliknya adalah mimpi basah. Tapi seorang perempuan ini hal yang di luar dari kebiasaan, tapi terjadi pada wanita. Apakah wajib mandi juga? Nabi jawab, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, kalau dia lihat ada air yang keluar. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang jangan malu dalam bertanya. Kalau memang tidak bisa atau malu bertanya langsung, bisa melalui kertas. Kalau nggak bisa bertanya sendiri, bisa melalui orang lain. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga bertanya kepada Nabi tapi nggak langsung tentang mandi. Malu Ali bertanya langsung. Disebutkan apa?
min makani ibnataihi, karena keberadaan putri Rasulullah. Ya, putri Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah, Ali ini menantu Rasulullah. Mau bertanya tentang Mali. Iya. Jadi Ali mengutus sahabat yang lainnya untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sebelum kita menutup, kita ucapkan kepada Ustaz kita jazakumullah khairan jazaa ala samahatikum wa ilqaikum fi hadzal liqa. Alhamdulillah, itulah tadi dari paparan yang dipaparkan oleh guru kita. Dari inti pelajaran yang bisa kita petik ada beberapa. Yang pertama, bahwasanya di antara nikmat adalah seseorang memiliki keluarga. Kemudian yang kedua, bahwasanya keluarga ini adalah amanah yang kita berada di dalamnya, yang akan kita bertanggungjawabkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya iblis itu senantiasa berusaha untuk mengangkat amanah ini, mengangkat nikmat ini, yaitu nikmat keluarga. Kemudian yang keempat, harus kita pahami bahwa iblis itu ahli dalam hal tersebut. Kemudian yang kelima, tentang pentingnya ilmu dalam membangun rumah tangga. Kemudian yang keenam, bagi yang ingin menikah, hendaknya menikah dengan wanita yang subur dan penyayang. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya dalam rumah tangga itu butuh ketenangan, pengorbanan, dan kerjasama. Kemudian yang terakhir, bahwasanya manusia ini menjadi suatu kaum itu berasal dari satu demi satu, dari rumah ke rumah, kemudian menjadilah dia menjadi suatu kaum dari kaum manusia. Dan manusia yang lain, tapi kita singkatkan dengan hal tersebut. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz jazakumullah khairan jazaa ala ihtimamikum musa'adatikum, dan kami juga ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah berkontribusi. Kita ucapkan jazakumullah khair ala ihtimamikum bihadzal liqa. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.
Mana kakak? Mana kakak? Mana kakak? Mana kakak? Tidak bisa lagi lah. Aku kasih mengaji kita hari bukti besok lah. Nah, bawa ke ikrok besok lah. Bawa ke ikrok. Cari kita besok kalau ini. Tidak. Masuk. Ada khut? Asri. Ini calon juga ini, Ustaz. 2 calon tadi, Ustaz. Yang ketiga. Iya, ini. Tanggal berapa tuh? Hah? Syawal kan? Syawal. Syawal lagi tuh. Ya. Ternyata keluarganya. Saya tegur itu, Ustaz. Waktu dipancir pas antara anak. Bawakan anak. Keluarga itu tadi. Kita aku dipancir. Saya tegur keluarganya istrinya itu, Aurelus. Pembinanya itu. Keluarga sama beliau? Calonnya. Oh. Itu Aurelus. Astaga. Ada. Bisa. Ini untuk memberangkatkan akhir Ramadan ini, Alhamdulillah itu teman yang mau halangi ini semua, bonusnya tertunda. Misalnya dia mau kemarin sudah bicara semuanya, Alhamdulillah tertunda, harusnya tanggal 5 kemarin, tertunda mungkin di akhir April baru keluar bonusnya. Nah, dia